Ya, mungkin ada yang mau Anda tanyakan dulu sebelum kita lanjut, atau saya kasih satu contoh dulu ya, karena ini penting. Salah satu case study di eh, kedokteran ini saya ambil dari Pip Jones ini. Jadi situasinya saat ini kira-kira seperti ini ya, bahwa sains normal di medicine itu saat ini adalah Western medicine approach ya, pendekatan pengobatan barat. Padahal kalau kita lihat karena medicine itu kebutuhan dasar di seluruh komunitas ya. Sebelum ada pendekatan mutakhir dari kedokteran barat itu di banyak negeri itu sudah ada macam-macam teknik pengobatan. Ya, paling gampangnya kalau di Indonesia itu kayaknya hampir nggak pernah lepas dari pijat urut dan lain-lainnya. Dan sudah jadi rahasia umum lah di Indonesia itu kalau orang tabrakan atau mengalami kesleo dan lain-lain itu termasuk hal yang dipertimbangkan ya. Biasanya kalau sebelum patah tulang ya, kalau sifatnya kesleo dan lain-lain itu mungkin dianggap lebih eh, dari pengalaman dari masyarakat itu banyak ahli pijat urut yang cukup bisa memberikan terapi yang baik. Nah, pendekatan-pendekatan pengobatan ini macam-macam kayak Cina itu terkenal akupuntur. Dan akupuntur ini juga sudah cukup lama ya dan perkembangan ilmunya luar biasa. Dari paradigma dasarnya itu udah beda ya. Kalau biasanya Western medicine approach itu ada anatomi, terus yang paling penting itu katanya adalah fisiologi atau ilmu faal ya. Terus pengobatan-pengobatan dalam pengobatan barat itu biasanya terutama terapinya adalah menggunakan farmakologinya itu chemistry ya, chemistry base, kimiawi. Kadang-kadang ada terapi-terapi fisik ya. Kalau akupuntur itu percaya eh, adanya meridian aliran energi, paradigmanya itu berbeda ya. Kalau Western approach itu ada peredaran darah, hal-halnya sifatnya fisik, kimiawi. Nah, ada macam-macam ya. Selain akupuntur itu ada homeopati nih yang terkenal ya. Kalau nggak salah ini di daerah-daerah India, Timur Tengah itu termasuk populer. Saya punya teman itu istrinya ahli homeopati ya. Ada lagi hipnoterapi ya. Terus kalau Anda lihat penyembuhan-penyembuhan dengan keyakinan ada macam-macam pendekatan itu ya. Ada lagi hidroterapi dan lain-lain. Nah, karena normal science itu sekarang Western medicine approach, maka paradigma-paradigma lain, cara pengobatan lain ini dianggap tidak valid dan aneh. Nah, eh, jadi secara umum puluhan tahun terakhir ini, terutama berapa puluh tahun lalu ya, praktek medicine ini betul-betul didominasi oleh satu versi kebenaran medis. Dan karena dia normal science, ya dia dianggap absah, yang lainnya itu dianggap tidak absah.
Nah, ketika dianggap nggak valid itu ya macam-macam ya. Jadi misalnya ada dana dari pemerintah untuk riset, kalau risetnya tentang pengembangan pijat dan urut itu bisa jadi masuk KPK itu karena nggak valid. Atau riset pengembangan akupuntur mungkin masih dianggap aneh. Jadi nantinya sampai ke budget, sampai ke rumah sakit ya. Tapi kalau di Cina itu ya sudah di sana rumah sakit akupuntur mungkin biasa ya. Jadi sudut pandang barat ini memandang sakit itu gejala yang berasal dari organik dan dapat diobati dengan intervensi fisik. Intervensi fisik itu ada dua, obat atau pembedahan. Ya, pengobatan cara lain itu dipandang tahayul, tidak punya dasar. Dan disebut pengobatan alternatif. Nah, tapi ketika disebut pengobatan alternatif, ini sudah kondisinya membaik karena ternyata secara faktual banyak juga penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh Western medical approach ternyata bisa disembuhkan dengan cara pendekatan lain, maka saat ini paradigma dan pendekatan lain itu sudah mulai disebut pengobatan alternatif. Jadi tidak sepenuhnya dipandang tahayul. Kadang-kadang dokter yang resmi menyandang gelar dokter itu sambil bisa akupuntur, sambil bisa psikoterapi, sambil bisa homeopati. Ya, jadi kadang Anda lihat di pelangnya itu dokter sekaligus akupunturis. Ya. Karena orang sudah mulai memahami bahwa manusia itu belum ada teori yang bisa menjelaskan secara utuh manusia itu. Jadi penjelasan manusia itu tidak cukup hanya dengan melihat DNA dan teori-teori ilmu faal ya. Manusia itu ada spirit, ada body, ada ruh. Belum bisa diungkap rahasianya secara total. Nah, jadi kedokteran ortodok, maksudnya kedokteran Western approach yang murni, itu mulai surut sebagai paradigma dominan. Versi-versi alternatif ini bersaing. Jadi mulai dapat pasien juga, ya dekat kantor saya itu di Jalan Supratman Bandung tuh ada akupunturis, ya namanya Pak Agus ya, kliniknya namanya Biofit. Saya pelanggan di situ. Itu luar biasa sekali. Mobil-mobil yang di sana itu, saya agak segan ke situ malah karena saking ramenya ya, selama COVID ini saya belum pernah ke sana. Tapi kalau saya pribadi menikmati akupuntur luar biasa. Jadi versi alternatif ini bersaing untuk pasien maupun buat pendanaan ya. Jadi kedokteran ini menurut analisis Pip Jones dalam makalahnya yang saya ambil di sini ya masuk dalam masa ketidakpastian. Maksudnya apa? Paradigma lama bahwa hanya Western approach yang benar ini mulai ditinggalkan. Muncul versi-versi kebenaran baru. Bersaing. Akibatnya kebingungan bertambah juga. Coba aja kita sekarang sakit diabetes. Wah, alternatifnya itu banyak sampai pusing ya kita. Saya penderita penyakit diabetes. Akhirnya ya saya untuk diabetesnya pilih Western approach ya. Tapi saya imbangilah dengan pola hidup sehat dan lain-lain. Akupuntur dan lain-lain oke itu, tapi kalau herbal saya tinggalkan. Orang-orang memilih masing-masing. Nah, ini contoh case ya dalam kedokteran ya. Bagaimana kita melihat analisis Kuhn ya. Kedokteran barat itu saat ini sedang mengalami krisis ya, krisis kepercayaan. Kenapa? Banyak penyakit yang memang nggak bisa sembuh juga.
memang kalau menurut saya ya sulit ya membayangkan suatu keadaan di mana semua penyakit itu sudah ditemukan obatnya, walaupun manusia mencoba terus ya, karena penyakit itu adalah salah satu cara Tuhan untuk menguji manusia ya. Ada penyakit baru dan lain-lainnya. Mungkin Tuhan berkehendak saintis, para ahli kedokteran ini lebih rendah hati ya, dan lebih memberikan ruang orang lain, cara berpikir lain ya, untuk mengeksplor diri mereka masing-masing. Nah, saya lanjutkan dengan makalah atau artikel dari Arjuna Soisya ini tentang misalnya teori tentang penyakit infeksi ya dan kekebalan. Nah, dalam teori kekebalan itu ada metafora sebetulnya. Jadi infeksi itu apa? Ceritanya gitu dalam teori kedokteran modern ya, yang boleh kita anggap sains normal ya. Infeksi itu apa? Adalah tubuh-tubuh asing, foreign bodies yang memasuki tubuh dan menyebabkan penyakit. Tubuh-tubuh asing ini masuk dari luar, bukan merupakan milik dari orang yang dihinggapi penyakit itu, karena itu ditolak oleh sistem imun. Ya. Nah, ini ada counter argumen ya. Misalnya begini, terdapat cukup banyak ternyata proporsi anak-anak Afrika. Kalau kemasukan bakteri malaria, anak-anak Afrika itu, ternyata tubuh anak-anak Afrika itu nggak melihat bakteri malaria itu sebagai penyakit. Jadi mereka hidup bersama dengan bakteri malaria. Mereka tetap happy tanpa terganggu gejala malaria. Jadi teori bahwa metafora infeksi dan kekebalan seperti itu tuh terfalsifikasi, sulit untuk menjawabnya. Karena ini bukan satu anak Afrika ya, tapi cukup banyak proporsi anak-anak Afrika. Jadi sudah merupakan bukti yang bisa memfalsifikasi. Nah, jadi kalau kita lihat, membayangkan bahwa infeksi itu adalah tubuh-tubuh asing yang masuk ke dalam tubuh kita dan dilawan sistem kekebalan itu merupakan sebuah paradigma yang dipengaruhi pandangan menang kalah, win-lose ya. Ini pandangan kolonialisme. Jadi menganggap semua yang dari luar itu selalu negatif, masuk teritori kita, maka harus ditangkap, dikalahkan, dibunuh gitu. Nah, ini menurut penulis ini bukan merupakan satu-satunya cara pandang yang bisa menafsirkan kenyataan bakteri itu. Nah, ada paradigma alternatif untuk melihat masalah bakteri dan kekebalan. Ini disebut, kalau si Arjuna Soisya itu menyebutnya paradigma Ayurveda gitu. Jadi memang salah satu yang sangat terkenal itu cara penyembuhan dari Vedanta. Kalau di Chinese itu para penyembuhan dari Tai Chi, akupuntur ya, Eastern Way ya. Kalau dari budaya Islam tuh biasanya disebut penyembuhan sufistik ya. Jadi paradigma Ayurveda itu melihat persoalan ini lebih holistik. Fokusnya tidak membuat metafora permusuhan dan perang, ya, tapi melihat penyakit itu sebagai mind and body. Jadi banyak hal nanti yang bisa dipecahkan dengan menata pikiran. Ya. Terus pengobatannya biasanya dilakukan dengan pengimbangan pola makan, memberikan herbal yang sesuai, resep yang sesuai. Ditambah misalnya ya kalau akupuntur itu ditusuk ya. Saya dengar di India itu juga ada kayak teknik-teknik akupuntur yang agak beda sama Cina ya. Saya punya teman cukup dekat yang ahli banget akupuntur dan dia sekarang jadi asisten ahlinya ahli homeopati dari India itu ya.
yang suka ngasih kursus kemana-mana. Yang katanya kalau menusuk jarum itu jarumnya bisa sampai jadi kayak spiral itu. Nah ini gambaran ya di dunia medicine sekarang ini sedang terjadi pertarungan antar paradigma dan competing paradigm ini belum selesai ya. Walaupun masih dianggap sains normalnya itu adalah Western ya, tapi mereka sudah mulai melihat bahwa yang lain-lain itu paradigma alternatif. Nggak tahu nanti ujungnya bagaimana, apa ada couplingisasi gitu. Penyakit jenis ini lebih cocok dengan kedokteran barat, penyakit kalau kesleo dan lain-lain itu kepijat urut saja. Penyakit degeneratif itu mungkin sebaiknya dibantu dengan teknik akupuntur dan meditasi atau walau alam ya. Ini dalam konteks filsafat sains saya hanya memberikan contoh ya, betapa pentingnya diskusi-diskusi sains dan praktik-praktiknya dalam kehidupan manusia ini dalam konteks filsafat pun. Ya, nah yang sekarang ingin saya sampaikan ini adalah tulisan saya sendiri ya. Makanya saya tulis nama saya di situ. Nah, misalnya saya melihat dalam banyak bidang ini matematifikasi semesta yang memang sangat sukses dilakukan oleh Newton dalam bidang fisika. Nah, ini memberikan sebuah pandangan alam itu secara fundamental matematis. Di dalam fisika dia sudah berhasil menjelaskan solar system, astronomi berlanjut ya. Albert Einstein, Hawking ini masih dalam paradigma ini, nature is fundamentally mathematical. Tapi masalahnya di dalam bidang biologi, ekonomi, dan politik, Anda baca buku biologi, ekonomi, dan politik sampai saat ini ya kebanyakannya non-matematis ya. Mulai dari kimia ini sudah 50% tidak matematis ya. Bahkan lebih ya. Kimia ini eksperimentalnya ya sudah susah disebut matematis. Nah, di sini terjadi pertarungan antar paradigma. Alam itu secara fundamental matematis atau tidak? Mematematifikasi sampai dengan ekonomi ini muncul bidang besar yang namanya ekonometrika. Nah, tapi ini debatnya sampai level Nobel ya. Salah satu pemenang Nobel itu memenangkan Nobelnya dengan membuat model matematis ekonomi makro. Tapi salah satu pemenang Nobel ekonomi ini mengingatkan hati-hati. Nah, menurut dia basically mematematifikasi ekonomi itu tidak semudah itu dan bisa misleading. Ya, saya pernah hampir terlibat di pemodelan model ketahanan nasional. Ya. Itu ada 1.200 variabel ya. Di saat setiap daerah yang diambil berdasarkan survei dan fakta-fakta fisik. Yang diambil di setiap kabupaten ya, sampai level kabupaten provinsi. Nanti dimasukkan sebuah sistem big data untuk memberikan rekomendasi pada pemerintah. Daerah ini stabil enggak? Berdasarkan IPOLEK Sosbud Hankam. Sebagai contoh, misalnya di satu kabupaten tertentu, di sebuah pada tahun atau bulan tertentu itu ada berapa pertemuan lintas agama. Semakin sedikit pertemuan lintas agama mungkin diduga semakin tidak harmonis hubungan antar agama di daerah tersebut.
Nah, itu baru satu data kecil ya dari sekian ribu data yang tadi saya cerita itu. Ya, sistem national resiliency seperti itu tuh nanti pertanyaannya apakah dia fundamentalnya matematik atau enggak? Bisa dimunculkan model matematisnya enggak? Ya. Nah, ini bersaing ya antara mathematical properties of the nature dan fundamentally non matematis. Saya sendiri ya lebih percaya bahwa matematik itu lebih efektif semakin kita itu berhubungan dengan alam fisik ya. Yang kecil-kecil, yang fisik, yang terbatas. Misalnya kita ngomong drone ya, gerakan drone, nah itu matematis lah. Kalau udah ngomong aljabar cinta lah, saya nggak cocok cinta kok di aljabarkan. Kayaknya cinta itu non matematis ya. Jadi semakin ke arah yang ke bawah itu kelihatannya semakin non matematis, semakin ke atas semakin matematis. Walaupun persoalannya tidak sesederhana itu. Nah, apa lesson learn-nya? Harus sangat berhati-hati dan melihat masalah dengan teliti case by case. Misalnya dalam kasus kalau kita harus menggunakan artificial intelligence atau data science atau mathematical modeling untuk memprediksi masalah yang terkait kesehatan, ekonomi, dan politik. Salah satu disaster besar ya AI yang aneh itu di level biologi ini. Ada sistem rekomendasi untuk pasien yang membutuhkan pelayanan khusus di Amerika, kesehatan. Nah, yang aneh, sistem rekomendasi berdasarkan AI dan data science itu rasis. Jadi kalau orang berkulit hitam itu cenderung nanti hasilnya itu sangat sedikit yang butuh perawatan khusus. Nah, jadi itu termasuk bencana 1 dari 5 bencana besar AI dan data science yang pernah terjadi. Dan yang kita sebutkan bencana-bencana besar itu di Amerika ya. Apakah di Indonesia dan negara-negara lain nggak terjadi? Mungkin nggak dicatat. Mungkin di Amerika itu mereka lebih fair saja ya, dan lebih rajin mencatat. Ya, di Indonesia mungkin sudah terjadi bencana besar, salah prediksi karena orang terlalu mau mematematifikasi. Ya, ada sebagian ilmuwan di Indonesia yang sampai masalah ekonomi seperti apapun mau disimulasikan secara matematis. Ya, nah ini harus sangat berhati-hati. Masih ada 2 paradigma dan selain fisika ya, semakin ke bawah, semakin ke ekonomi dan politik itu semakin kecil bukti bahwa dia bisa dimodelkan secara matematis. Nah, masuk ke bidang engineering pun sama. Ternyata berpengaruh ya, di bidang teknik pun ini diskusinya rame ya. Di bidang kontrol terutama. Kalau di lab saya itu kebanyakan orang suka pendekatan nature is fundamentally matematik sih. Tapi yang saya sebut yang merah-merah ini udah nggak pakai matematik ya. Jadi semakin ke bawah ini semakin non matematis yang quasi control, PID with Ziegler-Nichols, heuristic approach ya. Tapi kalau optimal control, traditional control itu memang masih matematis. Nah sekarang malah banyak yang digabung ya antara matematis dan heuristik, antara matematik dan coba-coba gitu. Ini di bidang kontrol.
Jadi bidang kontrol, bidang penelitian saya ini contoh multi paradigm world ya, dunia multi paradigma. Nah, ini merupakan salah satu kritik utama terhadap Kuhn ya. Kuhn mengatakan kalau paradigma baru muncul, paradigma lama itu dijilit total. Kira-kira begitu. Tapi kenyataannya sekarang banyak bidang yang ada competing paradigms ya. Dan mereka kadang-kadang tidak saling mengalahkan, tapi hidup dengan damai dan nggak bisa dicari mana yang lebih unggul. Ya udah, dua-duanya jalan aja bareng-bareng ya. Yang penting kalau punya robot, misalnya robot pelayan COVID ya terkontrol dengan baik. Kita nggak peduli lagi sebagiannya mau pakai matematis mau nggak matematis. Nah, itu beberapa analisa ya, beberapa case-case penting untuk Thomas Kuhn. Mudah-mudahan Anda nggak makin pusing ya. Saya ngasih challenge sederhana saja. Kalau kita mau memanage IT yang besar ya, Anda punya satu bank ya, bank itu punya 200 aplikasi. Aplikasi ya, contohnya aplikasi core banking system, aplikasi ATM, aplikasi mobile, aplikasi internet banking, aplikasi credit scoring, aplikasi asset and liabilities management. Satu bank itu bisa 200 aplikasi. Gitu ya. 200 aplikasi itu berdiri di atas misalnya 4.000 virtual server. Gitu. Nah, pertanyaannya how to manage ya service level agreement ya, SLA atau kualitas dari sistem IT ini end to end. Mulai dari data centernya sampai aplikasinya. Pertanyaannya mana yang lebih efektif, memanagenya secara matematis atau tidak, atau hybrid gitu. Buat yang tertarik dengan pertanyaan ini, nanti kita kapan-kapan ngobrol lebih lanjut ya. Atau Anda daftar aja jadi konsultan kami di Sharing Vision. Kalau mau tahu realitas diskusi-diskusi kita itu di lapangan tuh ya di sini nih betul-betul sekitar hampir 200 konsultan kami ini siang malam ya mereka bergelut dengan pertanyaan-pertanyaan ini real ya. Dan itu sekali salah jawab bahaya. Ya. Ya sejauh ini jawaban yang menurut saya paling kelihatannya paling cocok dan menghasilkan terobosan-terobosan di lapangan, kalaupun tidak disebut discovery itu adalah menggabungkan bagian-bagian tertentu. Memang kita nggak usah ngomong matematis lah ya, ditata saja dengan standar-standar yang ada. Tapi daerah-daerah tertentu yang memang bisa dimatematifikasi secara lokal ya kita matematifikasi. Datanya diambil, formulanya kita ambil, mesin learningnya kita set up ya. Tapi itu untuk lokalitas yang kecil-kecil. Jadi memang hybrid model itu lebih cocok ya, hybrid paradigm. Silakan kalau mau ada yang Anda tanya.